kesucian Allah yang ditajalikan kepada alam. Ya, pada alam ya, bukan pada diri, pada alam. Ya, pada alam dalam diri, ya. Pada alam yang dimaksud adalah alam jauhar. Ya. Alam jauhar ini yang dikatakan alam diri. Ya, tapi bukan diri ya, alam diri. Dia pakai alam, diri itu pakai alam dia. Nah, ini yang dikatakan alam jauhar ya. Nah, ini yang bermakna pada batin. Ya, yang 4 adalah rahasia kesucian Allah yang ada pada sifat daripada an-nazirnya. Ya, an-nazirnya. Sebagaimana kita telah mentajalikan dari awal, kita belajar kemarin-kemarin, ya, batin Allah ada nafas, tanafas, anfas, dan nufus. Ya, bertajali pada an-nazir, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perkataan. Ya, itu nafas, tanafas, anfas, nufus. Ya, jadi untuk kita melihat perjalanan itu menuju alam, maka ada dikatakan 4 anazir. Ya, 4 anazir alam yang ada pada semua diri, wujud jauhar. Ya, yaitu berdirinya 4 batin Allah pada anazir, yaitu 4 kesucian, disebut kesucian di Wadi Mani Manikam. Yang mana di Wadi Mani Manikam ini bersuci kepada sifat tajali, yaitu perjalanan kesuciannya Allah. Ya, yang mana wadi adalah sifat maujud yang suci, dan mana madi itu makom yang suci, dan mana yang dikatakan manikam adalah maujud yang suci. Apa bentuk kesucian yang artinya dikatakan di dalam, dan apa nama kesucian itu ya dikatakan hai hamba Allah? Tentunya kita harus mengkaji dulu dong ya. Kita kaji lagi ya. Harus ada kajian. Tidak bisa tidak lewat kajian ya. Harus ada kajian. Harus ada buktinya. Apa yang kita bicarakan ini harus ada buktinya. Ya. Harus kita kaji lagi. Kita kaji ke dalam mana hamba Allah? Kita mengkajinya ke dalam di Wadi Mani Manikam. Ya, kita harus melihat kepada wujudnya dulu. Ya, mana yang dikatakan batin suci itu atau dikatakan Izatul Kudus. Ya, mana batin yang suci yang maujud pada alam ini? Yang maujud pada alam ini kalau di diri kita anazirnya ada 4 sama. Ya, penglihatan, pendengaran, perkataan, penciuman, itu anazir. Ya, itu anazir. Tapi kesucian yang ada pada anazir tersebut ini dikodatkan pada alam. Ya, maka ini akan bertajali pada 4 yang suci. Ya, di alam ini hanya 4 yang suci, yaitu 4 batin Alkitab. Ya, 4 batin Alkitab ini bukan asal usulnya Alkitab ya. Cuma 4 batin Alkitab yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Ini yang akan menjadi sentral wujud pada diri iman. Ya, anazir ini lebih kuat, dikatakan lebih pantas dengan sebutan iman. Ya. Jadi iman melihat, ya, iman mendengar, iman berkata, dan iman dalam kitab penciuman. Ini yang dikatakan iman. Ya, bukan cuma iman berkata-kata. Saya imani hari kebangkitan, saya imani malaikat, kitab-kitabnya, enggak. Ini yang saya pahamkan nanti nih, beriman kepada kitab Alkitab. Ya. Ini nanti dia akan masuk, beriman kita kepada kitab Al-Quran tuh. Ya. Jadi di sini kita sudah beriman melihat, beriman mendengar, beriman berkata, beriman kita dalam penciuman.
Ya, batin dari iman. Nah, ini ya, inilah tingkatan-tingkatan yang harus kita tahu. Ya. Ya, yang harus kita tahu sahabat beriman. Ya. Mana batin iman yang 4 itu? Hamba Allah yang ada di dalam An-Nazir itu, yang berwujud kesucian batin kitab itu. Jadi batin kitab ini adalah An-Nazir. Ya. Ya. Kita ini yang mana disiapkan untuk menetapkan sebuah ketuhanan di dalam diri kita. Dan kita bagaimana melaksanakan sutonia. Ya. Sutonia itu apa? Hamba Allah melihat dengan yakin. Ya. Melihat dengan yakin baru kita tetapkan ketuhanan dalam diri kita. Kalau kita melihat belum yakin, masa kamu katakan dirimu Allah? Ya, atau dikatakan wallahu alam, alamnya Allah, alam zatnya Allah. Atau dikatakan bi alaihim, batinnya Allah. Atau dikatakan ayan karazia. Ya, atau dikatakan zohiru, atau dikatakan diri am. Itu semua terlihat. Ya. Jadi kita mendengar dengan yakin, memandang dengan yakin, ya, kita dalam penciuman dengan yakin, melihat dengan yakin. Ini adalah sifat batin sucinya Allah. Ya, apabila batin itu sudah masuk ke dalam An-Nazir, ya, ke dalam An-Nazir kita, maka tidak ada lagi keraguan di dalam menetapkan sebuah keyakinan kita tadi. Ya, tidak ada lagi keraguan, sahabat beriman. Ya, dalam kita berkata tidak ada lagi keraguan. Ya. Dalam kita melihat tidak ada lagi keraguan. Ya, di dalam kita mendengar tidak ada lagi keraguan. Dalam segi penciuman tidak ada lagi keraguan. Semua kita sudah yakin. Itu batin. Lalu apa nama batin itu? Hamba Allah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lalu apa batin itu ya hamba Allah? Nama batin itu. Yang pertama, yang dipicah dari 4 An-Nazir, zat, ya, yang menyembunyikan batin. Sehingga lebur di Wadi Madi Manikam, mewujudnya 4 batin, masuk ke dalam An-Nazir dan menjadi kesucian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi tidak mungkin lebih ya. Ya, tidak mungkin lebih mulia Alkitab daripada diri. Ya. Diri. Ya. Diri itu wujud ya, atau dikatakan diri sifat. Jadi sumber dari segala hayat ini adalah diri. Ya. Jangan kita terobsesi, jangan kita terpengaruh dengan pandangan tubuh kita ya, atau kalau kita mengatakan diri itu jangan kita merasa memiliki. Ya, diri atau dikatakan hidup atau dikatakan nafs. Ya, dirinya Tuhan. Ya, jangan kita terobsesi, jangan kita terpengaruh dengan pemandangan diri kita, tubuh kita. Ya. Ya. Nah, ini adalah diri, yaitu diri jauhar. Diri jauhar itu bukan diri siapa-siapa ya. Maka kita lihat lagi. Yang pertama di Wadi Mani Manikam, yaitu kita memahami makna yang tersirat ya di dalam zat yang 4, yaitu Izatul Kudusnya. Kesucian dari di Wadi Mani Manikam tadi adalah batin yang sangat suci. Ya, batin yang dikatakan batin adalah kodat yang sangat suci. Ya, 4 koda tadi yang menjadi kesucian 4 Alkitab. Ya, yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gini nih kalau kita beriman kepada Al-Quran, ya, ini saya berikan penjelasan di sini. Ya, yang pertama dinamakan kesucian sutonia. Ya, kesucian sutonia. Ya, kesucian sutonia ini ada pada pandangan.
Ya. Dan ini bisa kita menetapkan satu keyakinan apabila batin atau dikatakan kesucian sutonia ini tadi sudah ada di dalam pandangan. Ya, maujud daripada kesucian ini dikitabkan yaitu dinamakan Injil. Ya, Injil dia. Ya, pegangan dari Nasrani. Ya, ini perbuatan manusia pada Tuhan. Nazirnya adalah sutonia. Ya, batin suci dalam sebuah kitab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang kedua adalah wadi, yaitu batin kesuciannya yang bersembunyi di dalam itu disebut dengan mukodiyah. Ya, mukodiyah. Mukodiyah ini adalah suatu an-nazir yang sifatnya masuk dalam penciuman. Ya, jatuhnya kepada kodrat Taurat. Ya, ini penetapan suatu keyakinan kita dengan rasa. Ya, rasa wujud yang ada. Kalau dia belum ada, susah kita nanti akan menetapkan keyakinan yaitu rasa penciuman kita. Ya, gitu sahabat beriman. Berikutnya ada pada mani, yaitu diniyah. Diniyah ini berupa penglihatan, ya. Ini wujudnya lebih dekat sahabat beriman, dikatakan dengan pandangan. Ya, ini disebut dengan diniyah. Ya, makanya sifat kodrat dari pandangan ini adalah sifat wujud Al-Quran. Makanya kitabnya Al-Quran. Ya, Al-Qur'ain, ain pandangan di situ ya. Makanya dikatakan Al-Qara'a, membaca dan melihat. Al-Qara'an, Al-Qur'ain. Ya, membaca dan melihat. Ini dia kitab Al-Quran, ya. Jadi dengan adanya kita mengerti batin-batin suci tersebut, inilah yang akan menjadi ketetapan sebuah keyakinan kita. Ya, sebelum batin itu ada. Jadi seorang itu tidak pernah menetapkan ya keyakinan, karena apa? Karena artinya kita lepas putus di situ, ya. Sambung putus, kadang-kadang beriman, kadang-kadang nggak beriman, kadang-kadang beriman, kadang-kadang nggak beriman. Ya, tadinya semangat belajar, udah nggak semangat belajar, ya, semangat lagi, malas lagi belajar, semangat lagi, karena ini apa sahabat beriman? Ya, karena posisinya dia di pada mani yaitu diniyah, ya, makanya jatuh kepada wujudnya Al-Qur'ain, ya. Jadi inilah gunanya iman, ya, iman an-nazir itu. Yang terakhir dikatakan manikam, ya. Manikam adalah kodrat batin yang bernama batin sucinya ruhaniyah. Ya, ini ruhaniyah. Ya, kita sudah paham ya, bahwasanya ruhaniyah adalah perkataan, ya. Perkataan ini yang dikitabkan pada Zabur, ya, pada Zabur, yang membuat seseorang tidak ragu-ragu lagi, ya, berkata tentang kebenaran, ya, melihat dengan kebenaran, berpikir dengan kebenaran, udah nggak ragu-ragu dia, ya. Maka inilah yang membuat ketetapan keyakinan pada diri kita. Ya, makanya dalam kajian Al-Quran itu 4 kitab itu, ya, Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran itu sendiri. Ya, itu intinya tuh. Ya, itulah yang dikatakan di wadi mani manikam, tapi pada posisi alam, ya, bukan pada posisi diri. Kalau pada posisi diri, apa? Kulit, ya, daging, urat, tulang. Ya, kulit, daging, urat, dan tulang. Ya, itu diri yang zahir itu. Ya, mungkin begitu sahabat beriman ya. Jadi harus kita mampu